ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita sehingga sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan serta kenikmatan keimanan sehingga dapat melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin menyampaikan Al-Quran surah Fatir surat ke-35 ayat 29 yang menjelaskan ada 3 orang yang tidak pernah merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman yang senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, orang-orang yang beriman yang senantiasa mendirikan sholat. Yang ketiga, orang-orang yang beriman yang senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya baik dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, sehingga mereka itu tidak akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat dijelaskan, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Pengertian ayat ini yang pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman yang senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran, karena membaca Al-Quran hukumnya wajib. Hanya bedanya Al-Quran dibaca setiap saat kapan saja. Jangan sampai kita sebagai orang yang beriman 24 jam tidak membuka Al-Quran. Mari kita waktu yang Allah berikan seluas-luasnya kita gunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena dalam surat Al-Alaq ayat bertajuk Iqra, bacalah, yaitu membaca ayat Al-Quran ini adalah kewajiban. Kalau kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman, tidak ada alasan di mana kapanpun kita wajib membaca ayat-ayat Al-Quran, maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini disebutkan wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, kesuksesan di Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa aqamus shalah, orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Sholat di sini ada sholat wajib dan sholat sunnah.
Seperti hari ini kita mampu menghentikan semua aktivitas, kegiatan-kegiatan rutinitas yang tidak pernah berhenti selama kita diberikan kesehatan. Tapi kita mampu menghentikan sejenak untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan lagi di dalam surah 62 surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, hentikanlah aktivitasmu, jual belimu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, maka orang-orang yang senantiasa meyakini betul bahwa itu perintah Allah tidak bisa ditawar-tawar lagi, maka segera melakukan sholat berjamaah. Bagaimana sholat jamaah yang dilakukan contohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah 5 waktu di masjid. Hadis disebutkan afdalu sholata fil masjidnya wa isina dore. Sewajib-wajibnya, seafdal-afdalnya sholat wajib berjamaah di masjid pasti mendapatkan 27 kebaikan. Ini janji Allah pasti. Oleh karena itu orang-orang yang beriman ketika tertinggal satu kali sholat saja itu merasa merugi. Karena orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid dijelaskan lagi dalam surah At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membeli jiwamu, hartamu, yaitu dengan surga. Jadi dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang melaksanakan sholat berjamaah secara langsung dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan surga. Maka beruntunglah orang-orang yang mampu memelihara sholat berjamaah 5 waktu. Kemudian pada akhir nanti di padang mahsyar semua manusia dikumpulkan, tidak ada yang berpakaian, semua dalam keadaan ketakutan kecuali orang-orang yang beriman yang senantiasa menjaga sholat wajib berjamaah. Karena pertanyaan yang pertama ketika mereka dikumpulkan adalah sholat. Kalau sholatnya sempurna, maka semua amal-amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in ruddat rudusan amali fa in shalahat salahan amali. Yaitu pertama-tama anak cucu Adam menghadap pada Allah adalah sholat. Kalau sholatnya sempurna, semua amal-amal ibadah selama 24 jam adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholatnya rusak, maka amal-amal yang kita lakukan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sangat beruntunglah, sangat berbahagialah orang-orang yang melaksanakan sholat. Dijelaskan lagi dalam surah Al-Mu'minun surah 24. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga sholat-sholat wajib berjamaah. Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak pernah merugi di hadapan Allah, orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya untuk kepentingan agama ataupun kepentingan orang umum. Wa mimma razaqnahum, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya baik dengan terang-terangan ataupun dengan sembunyi-sembunyi. Bagaimana infak sembunyi-sembunyi adalah kita datang ke masjid memberikan misi kotak, itu sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan dirahkan ke PKM ataupun ke majelis pendidikan ataupun yang lain-lain. Karena infak merupakan suatu nilai yang sangat besar manfaatnya.
Kalau sholat untuk sendiri, zakat sendiri, untuk haji sendiri. Tapi kalau alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesimpulan khutbah yang kedua ini, yang pertama, orang-orang yang tidak merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu membaca ayat-ayat Al-Qur'an setiap saat. Yang kedua, orang-orang yang menjaga sholat-sholat wajib dan sholat-sholat sunnah dilaksanakan sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu balasannya adalah surga. Yubasiru rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Beri kabar gembira kepada mereka yang telah melaksanakan baik infak, sedekah, salat, membaca Al-Qur'an. Tempat mereka adalah dalam surga, mereka kekal selama-lamanya. Semoga kita menjadikan janji Allah di dalam ayat ini, kita semua agar di dalam surga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin hamid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wasabirina wasabiqat wasabirina wasabirat wal khasina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wasaimina wasaimat wal hafidina furujahum wal hafizat wa dzakirina Allah katsiran ta'adallahu lahum maghfiratan aswan azimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.